teroris itu sendiri yang mengakui dirinya beragama atau menjalankan agama yang semestinya. Tapi dia teroris, namanya aja teroris, apa saja bisa diakuinya. Menanamkan dalam hati untuk mengampuni dan berdamai jika ada orang yang bersalah, serta jangan ada musuh. Jumpa kembali di Pintu Damai. Salam damai bagimu semua, hai pencinta damai. Bom bunuh diri meledak di depan gereja Katedral Makassar Minggu pagi 28 Maret yang lalu. Mengusik, bahkan mengusir damai dari hati kita, para pencinta damai, pencinta kebaikan, dan pencinta hidup. Kita sedih melihat situasi yang menyesatkan kemanusiaan dan keberimanan ini. Orang-orang baik yang bersimpati telah menyampaikan salam sedihnya, bahkan salam duka dan keprihatinan yang mendalam atas kejadian ini. Presiden kita, beberapa menteri terkait, dan tokoh-tokoh termasuk tokoh organisasi telah menyampaikan juga rasa sedihnya, bahkan mengatakan mengutuk atas kejadian ini. Tapi banyak pihak yang merespon, mengapa juga organisasi-organisasi keagamaan banyak tidak mengatakan sesuatu akan hal ini, keprihatinan atau mengutuk kejadian ini. Padahal mestinya para organisasi keagamaan inilah penjunjung kemanusiaan, mereka lebih dekat dengan Tuhan yang mencintai kehidupan dan mestinya lebih perhatian dan menunjukkan cintanya kepada kehidupan dengan menolak hal-hal kekerasan seperti ini. Ya, apakah mereka setuju dengan aksi ini? Tentu saja tidak. Kita harap mereka itu tidak setuju, tapi belum mengucapkannya. Karena mereka jika setuju dengan hal seperti ini, itu menjadi tidak benar. Takutnya mereka pun nanti menjadi dikutuki orang. Pasca bom ini, hampir semua orang yang angkat bicara yang kita sebutkan tadi mengatakan bahwa teroris tidak ada kaitannya dengan agama. Banyak juga pihak yang merespon mengatakan, ya teroris itu punya agama. Pertanyaan untuk kita ialah, apakah agama yang dimaksud oleh kedua pihak yang berselisih faham ini dalam artian yang sama? Kalaulah agama yang dimaksud sebagai institusi, jelaslah semua warga negara Indonesia memiliki agama. Terinstitusi, itu tampak di KTP-nya, tampak juga di KK-nya. Apakah dia menjalankan agamanya atau tidak, ya kita tidak tahu. Apakah dia saleh menjalankan agamanya, kita tidak tahu juga. Saya memahami ungkapan bahwa teroris tidak ada kaitannya dengan agama atau teroris tidak memiliki agama, yang dimaksud di situ adalah bukan sebagai institusi. Tetapi maksudnya adalah teroris itu atau orang terkait itu tidak menjalankan agama, ajaran agama secara hakiki atau tidak menjalankan ajaran hakiki, ajaran semestinya dari agama itu. Itu bandingannya begini, sama dengan orang yang bersikap bodoh atau keji, lalu orang mengatakan dia tidak punya perasaan. Bukan berarti orang itu tidak memiliki perasaan, tetapi orang itu tidak bertindak sesuai dengan perasaan yang sewajarnya, perasaan manusia. Jadi dia tetap memiliki perasaan. Jadi jika kepada teroris dikatakan orang itu tidak memiliki agama, bukan berarti tidak memiliki institusi. Kalau saya memahaminya dari ungkapan orang-orang yang mengatakan itu, tetapi mau mengatakan orang itu tidak bertindak sesuai dengan ajaran agama yang semestinya, atau yang sebenarnya, atau yang hakiki itu. Pertimbangan lain, kalau teroris itu punya agama, pastilah tidak meneror sesamanya atau yang seagama dengannya. Katanya teroris juga meneror yang seagama dengannya. Jadi logika ini mau mengatakan bahwa teroris itu sendiri tidak benar beragama. Bisa kita katakan seperti itu.
teroris itu sendiri yang mengakui dirinya beragama atau menjalankan agama yang semestinya. Tapi dia teroris, namanya aja teroris, apa saja bisa diakuinya. Teroris bukan atas nama agama, kita harus mengatakan itu, tetapi mengatasnamakan agama. Sisi lain yang saya lihat juga dari ungkapan teroris tidak ada kaitannya dengan agama adalah dimaksud bahwa teroris itu musuh semua agama. Maka agama berkewajiban untuk memerangi atau menamatkan riwayat teroris-teroris itu. Jika teroris dikeluarkan atau dikatakan tidak ada kaitannya dengan agama, maka membasminya akan jauh lebih mudah. Kalau dia tetap bagian dan kita semua yakin itu bagian dari agama, betapa susahnya untuk membasmi teroris itu. Syukurlah bahwa mereka yang mengatakan bahwa teroris tidak ada kaitannya dengan agama, diikuti pernyataan akan membasmi teroris. Artinya, ungkapan mereka itu baik karena tujuannya adalah penyelesaian masalah tanpa harus menyinggung perasaan orang yang beragama lain. Atau katakanlah tadi dalam institusi yang satu agama dengan si teroris itu. Institusi ya, bukan ajaran. Namun kalau sebaliknya tidak ada usaha untuk membasmi teroris dari orang-orang yang mengatakan tadi tidak ada kaitannya teroris dengan agama atau teroris tidak punya agama, ya memang seolah-olah dia mau menyelamatkan si teroris. Atau dia mau menyelamatkan agama si teroris itu. Atau dia juga mau menyelamatkan dirinya sendiri saja. Tidak ada usaha berbenah, tidak ada kebaikan dengan ucapan itu. Maka itu ya tidak benar juga. Bisa juga disangkal. Apapun pendapat saudara-saudari pencinta damai, yang pasti kita harus membuka pintu damai. Untuk itu kejadian mengerikan ini harus mendorong kita semakin bergiat untuk melakukan damai. Bukan menjadi lengah, apalagi menjadi lemah karena terpukul oleh situasi ini, terpukul juga oleh komentar yang selalu pro dan kontra akan teroris ini. Sudahlah itu. Kita jangan larut dalam perasaan terpukul dan larut dalam diskusi yang tidak berguna. Tidak berarti banyak lagi mengutuki kejadian itu. Kita dukung usaha pemerintah untuk mengamankan negara ini, menegakkan hak asasi manusia, hak setiap umat beragama. Kita harap semua agama juga, ada 6 agama di Indonesia ini, memberikan andil masing-masing untuk penyelesaian masalah teroris ini. Lalu menanggapi poin-poin di atas, umat Katolik bebas berpendapat pribadi-pribadi juga ya. Yang saya katakan tadi lebih pada pendapat pribadi dan permenungan saya juga. Namun baiklah sebagai Katolik kita meletakkan sensus fidei atau pikiran iman pribadi kita di dalam sensus ecclesiae, pikiran gereja. Kita sebagai pribadi punya pikiran, punya pendapat. Gereja juga punya pikiran dan punya pendapat. Tapi kita sebagai pribadi yang taat pada gereja mestinya meletakkan pendapat kita kepada pendapat gereja. Gereja kita melalui Bapa Suci Paus Fransiskus telah menyatakan sikap terhadap teroris yang termaktub itu di dokumen Fratelli Tutti. Katanya seperti ini. Yang pertama, kekerasan tidak mempunyai dasar dalam keyakinan fundamental agama-agama, namun hanya penyimpangan atasnya. Setiap agama mengajarkan sembah bakti, syukur, pujian kepada Tuhan. Dan pujian ini menghasilkan kebaikan, cinta damai, bukan menghasilkan teroris atau kekerasan. Yang kedua dikatakan adalah terorisme tidak terkait dengan agama, namun para teroris itu sebenarnya memperalat agama. Mengapa orang memperalat agama? Karena mungkin penafsiran teks-teks keagamaan serta kebijakan yang terkait dengan kebutuhan manusiawi, kebutuhan politik atau kebutuhan hidup, atau juga perasaan kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, penindasan. Mereka tidak mengasihi teroris itu, maka mereka bisa disebut tidak mengenal Tuhan.
Karena sungguh barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Maka bagaimana kita mengatakan teroris itu mempunyai agama atau mempunyai Tuhan kalau tidak ada kasih? Yang ketiga, akar dari terorisme dikatakan Paulus adalah penyangkalan akan martabat transenden manusia itu. Manusia adalah citra atau gambar Allah yang tidak tampak itu menjadi tampak di dunia ini. Jadi wajah Allah yang tampak adalah kemanusiaan. Ini yang tidak dihormati teroris sama sekali, maka kedamaian tidak ada, perusakan ada. Andaikan semua manusia menghargai martabat manusia itu, maka damai pun akan terjadi. Pikiran Paulus ini yang termaktub dalam dokumen tadi meletakkan kita para pengikutnya pada posisi yang benar dalam memahami apa itu teroris yang sesungguhnya, sekaligus mengajak kita para pencinta damai untuk berkonsentrasi mengusahakan damai. Sebab semua manusia, terlebih orang Kristen, harus bertanggung jawab untuk mengusahakan, untuk mewartakan damai. Maka hal-hal praktis yang kita lakukan adalah yang pertama, mari mewartakan damai, karena damai adalah sifat Allah sendiri dan itu menjadi tugas kita, karena kita utusannya. Yang kedua, mewartakan damai karena damai itu sendiri tidak bisa menyebar dengan sendirinya. Yang ketiga, mari mulai damai dari diri kita sendiri. Ya, kita berdoa, tekun dalam agama yang benar, agama kita masing-masing, dan juga menerima sakramen tobat untuk kita yang Katolik supaya damai. Yang keempat, menjunjung martabat setiap orang sebagai citra Allah supaya kita menghargainya, bukan merusaknya. Yang kelima, mengunjungi orang dalam kasih dan membuat itu menjadi teman kita. Terlebih kalau boleh yang berbeda agama, tambahi teman. Dan yang terakhir, menanamkan dalam hati untuk mengampuni dan berdamai jika ada orang yang bersalah, serta jangan ada musuh. Setidaknya mulai itu dengan jangan memiliki perasaan memusuhi. Demikian menurut saya dan apa yang saya coba pahami dari yang dituliskan Paulus dalam dokumen Fratelli Tutti, supaya kita bisa keluar dari permasalahan bom Makassar ini. Bagaimana kita harus memandang teroris itu, bagaimana kita harus memandang persoalan ini secara tepat, dan bagaimana kita harus mengambil sikap. Intinya, dengan kejadian ini kita tahu bahwa damai semakin sulit diwujudkan, tapi kita tidak boleh menyerah, melainkan kita harus berani menyatakan diri untuk menjadi pelaku-pelaku perdamaian. Semoga berguna dan semoga damai semakin tumbuh di hati kita dan di dalam Indonesia kita raya yang tercinta ini. Salam damai untuk kita semua.